wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Airman TV. Salam sehat selalu. Berjumpa kembali bersama kami melalui channel YouTube Airman TV Dispen AU dalam program berita Angkatan Udara dalam sepekan. Bersama saya, PNS Widiawati. Meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, berbagai kegiatan tetap kami laksanakan tanpa mengabaikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Angkatan Udara dalam sepekan akan kami awali dengan informasi dari kunjungan kerja Kasau di Lanut Abdullah Sanusi Hananjudin Tanjung Pandan dalam rangka peninjauan latihan Jalak Sakti 2021. Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Fajar Prasetyo meninjau dan menyaksikan latihan antar satuan Jalak Sakti 2021 Koops AU 1 dan latihan Harda Maruta Wing 1 Paskas di Air Weapon Ring Buding, Lanut Abdullah Sanusi Hananjudin Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Meskipun masih situasi pandemi COVID-19, TNI Angkatan Udara tetap menggelar latihan antar satuan guna menjaga kesiapsiagaan prajurit melaksanakan operasi udara dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah udara NKRI. Pada manuver lapangan ini, sebanyak 25 pesawat TNI Angkatan Udara dilibatkan, baik pesawat tempur, angkut, intai maupun helikopter. Total keseluruhan personil yang dilibatkan sebanyak 1.072 prajurit. Latihan ini bertujuan untuk menguji kemampuan satuan jajaran Koops AU 1 dan Wing 1 Paskas dalam menghadapi kemungkinan kontingensi yang akan terjadi dan untuk mewujudkan kesiapsiagaan operasional serta melatih interoperabilitas komando satuan tugas. Masih dari kunjungan kerja Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marskal TNI Fajar Prasetyo bersama Menko Polhukam Mahfud MD menyaksikan latihan simulasi Force Down di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Fajar Prasetyo bersama Menko Polhukam Mahfud MD menyaksikan latihan simulasi Force Down di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Menko Polhukam menyampaikan simulasi ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kesepakatan bersama tentang penanganan pesawat udara asing yang telah ditandatangani pada 24 Februari 2020 lalu oleh 12 kementerian dan lembaga. Sinergitas dalam latihan Force Down diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan penanganan serta prosedur yang tepat. Kedepannya dalam menangani pelanggaran hukum udara oleh pesawat asing akan digagas lembaga berpayung hukum dengan nama Badan Pengelolaan Sumber Daya Udara Nasional yang dapat bertindak cepat dan efisien. Dalam latihan Force Down ini, disimulasikan radar Kosek Hanunas 2 mendeteksi terjadinya pelanggaran wilayah udara nasional oleh pesawat asing. Lalu 2 pesawat F-16 dikerahkan untuk mengintersep pesawat asing tersebut. Setelah diintersep, pesawat asing tersebut diperintahkan untuk mendarat di Lanut Sultan Hasanuddin. Setelah mendarat, dilaksanakan prosedur penanganan pesawat udara asing tersebut dengan melibatkan 12 kementerian dan lembaga. Berikutnya akan kami sampaikan informasi tentang latihan bersama Air Maneuver Exercise COPWEST 20 and 21 antara TNI AU dengan Angkatan Udara Amerika Serikat di Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru. Air Maneuver Exercise COPWEST 2021 resmi dibuka. Latihan bersama antara TNI Angkatan Udara dengan United States Pacific Air Force yang akan berlangsung selama 2 minggu di Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru. Pembukaan latihan ditandai dengan upacara militer yang dipimpin oleh Direktur Latihan Kedua Angkatan Udara. Dari TNI Angkatan Udara diwakili oleh Kolonel Penerbang Jajang Setiawan. Sementara dari US PACAF, Kolonel Brian E. McCulloch. Dalam sambutannya, Direktur Latihan menyampaikan Latma COPWEST adalah peluang besar bagi kedua negara dalam meningkatkan persahabatan dan kerjasama dengan tujuan meningkatkan kemampuan interoperabilitas antara TNI Angkatan Udara dan US PACAF. Kepada seluruh peserta latihan, Direktur Latihan juga mengharapkan agar dalam latihan ini dilaksanakan dengan efektif dan tetap memprioritaskan faktor keselamatan terbang dan kerja. Selanjutnya informasi tentang Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara hadiri pembukaan Konferensi Nasional
Sishan Kamrata abad ke-21 di Sentul, Bogor. Wakasau Marskal Madya TNI Fahruzaini Isnanto menghadiri pembukaan Konferensi Nasional Sishan Kamrata abad ke-21 yang dibuka oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Aula Merah Putih Universitas Pertahanan RI Sentul, Bogor. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan mengatakan Sishan Kamrata merupakan amanat dari konstitusi di dalam peraturan perundang-undangan. Sishan Kamrata di abad ke-21 merupakan paradigma pertahanan dan keamanan negara untuk lebih mampu menghadapi dinamika ancaman militer, non-militer, dan hibrida dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya nasional. Konferensi yang dilaksanakan selama 4 hari ini dibuka oleh Rektor Unhan RI. Dari Pangkalan Udara Adi Sucipto, akan kami sampaikan informasi tentang rapat penyusunan Paksi Latker Aircraft Fuel Sistem Pesawat Group Tahap 1. Kepala Dinas Logistik Lanut Adi Sucipto, Kolonel Tek Taufik Julianto, mewakili dan Lanut Adi Sucipto membuka kegiatan rapat pokja penyusunan paket instruksi Latker 2 AFS Pesawat Group Tahap 1 bertempat di Hanggar 4 Skatek 043. Dan Lanut Adi Sucipto dalam sambutannya menyampaikan dinamika tugas TNI Angkatan Udara akan semakin kompleks seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan organisasi TNI Angkatan Udara. Oleh karena itu, pimpinan TNI Angkatan Udara terus berupaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia. Sementara, Kalabinkur Kadisdik AU Kolonel Sus Dr. Andes Dana Sudarma Wijaya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia karena pelaksanaan kegiatan rapat penyusunan Pokja Paksi Latker 2 AFS Pesawat Group Tahap 1 dapat berjalan dengan baik. Dari ujung barat Indonesia, tepatnya Lanut Maimun Saleh, Sabang, Aceh, akan kami sampaikan tentang prajurit Lanut Maimun Saleh bekali diri dengan bela diri militer praktis. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme, prajurit Lanut Maimun Saleh melaksanakan latihan bela diri militer di lapangan Apel Mako Lanut Maimun Saleh, Sabang, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Operasi Mayor Lek Satya Agus. Materi yang diberikan meliputi penyelesaian musuh jarak dekat beregu. Latihan ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Pada kegiatan ini, Komandan Lanut Maimun Saleh, Letkol Penerbang Daryanto menyampaikan seorang prajurit harus memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni. Hal ini merupakan salah satu senjata bagi seorang prajurit dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Selanjutnya, informasi mengenai serah terima jabatan Komandan Wing Korps Taruna Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta. Estafet kepemimpinan Wing Korps Taruna Akademi Angkatan Udara AAU diserah terimakan dari Sersan Mayor 1 Taruna Laude Abdul Muiz kepada Sersan Mayor 2 Taruna Erza Bayu Pratama Putra pada upacara serah terima jabatan yang dipimpin oleh Gubernur AAU Marsda TNI Nanang Santoso di lapangan Dirgantara AAU Yogyakarta Sabtu 5 Juni 2021. Gubernur AAU menyampaikan jabatan merupakan sebuah amanah yang mengandung konsekuensi tanggung jawab besar, sehingga dituntut untuk mampu memimpin dengan penuh kedisiplinan, mampu berjalan sesuai koridor yang ditentukan, dengan penuh kejujuran, ikhlas, dan menjadi role model bagi taruna lainnya. Wing Korps Taruna merupakan sebuah wadah bagi Karbol AAU dididik, dilatih, dan diasah agar memiliki kemampuan untuk berorganisasi, memimpin dan dipimpin, bekerja sama secara terorganisir serta saling menghormati dan menghargai baik kepada atasan, sesama, dan terhadap bawahan. Dari Yogyakarta, kita beralih ke Jakarta. Kegiatan penyuluhan hukum bagi keluarga besar TNI Kosek Hanutna I telah dibuka oleh Asisten Personil Kosek Hanutna I, Kolonel ADM Tri Ambar Nugroho. Asisten Personel Kosek Hanutna I, Kolonel ADM Tri Ambar Nugroho, membuka penyuluhan hukum bagi keluarga besar Kosek Hanutna I di Gedung Serbaguna Iskandar. Materi hukum disampaikan oleh Kapten CHK Soniardi SHMH tentang kekerasan dalam rumah tangga, narkotika, serta informasi dan transaksi elektronik, termasuk juga tentang prosedur pelaksanaan bantuan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19.
Informasi tadi mengakhiri berita TNI Angkatan Udara dalam sepekan. Saya PNS Widiawati beserta seluruh tim redaksi Ermen TV yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Salam Swabuana Paksa.